Tak lama, salah satu preman menebaskan goloknya dan berhasil melukai tubuh Mat Peci. Mat Peci terhenti sejenak, wajahnya memucat, lalu ia terjatuh lutut ke tanah. Keheningan itu seperti belenggu. Orang-orang yang melihat sejenak menolak menerima kenyataan bahwa sang jawara juga dapat berdarah. Melihat guratan darah di punggung lelaki itu, beberapa preman yang masih berdiri menyalakan kembali amarah mereka. Mereka mendekat, mengincar tubuh yang hampir roboh. Suasana berubah menjadi brutal. Mereka tak lagi memilih cara, melainkan menggempur tanpa ampun dan membabi buta. Mat Peci mulai goyah, tubuh, tangan, perut, hingga kakinya tak mampu lagi menahan beban. Yang akhirnya Mat Peci pun terhuyung, lalu tubuhnya roboh ke tanah dan tergeletak tanpa daya. Sontak saja tawa kasar membelah udara. Usman Daeng dan anak buahnya mengejek tumbangnya sang jawara. "Kupikir kau lawan yang kuat, nyatanya melawan anak buahku saja. Kau sudah tumbang," teriak Usman Daeng. Tawanya bergema, diikuti sorak-sorai preman yang mengangkat pedang dan golok mereka seperti trofi. Mereka merasa telah menegakkan hukum di wilayahnya. Bagi mereka, hari itu adalah bukti bahwa tak ada yang mampu mengusik kekuasaan kelompok preman itu. Dan kemudian, saat lawannya telah tumbang, sang ketua preman pun memberi isyarat pada anak buahnya. "Ayo, anak-anak, angkat tubuh pria itu dan buang ke sungai." Beberapa preman pun menghampiri tubuh Mat Peci yang sudah tak bernyawa. Namun tiba-tiba, kejadian mengejutkan pun terjadi. Ketika beberapa preman mencoba menyentuh tubuh Mat Peci yang tergeletak itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh itu ambruk dan kosong. Yang tersisa hanyalah baju, peci, dan sehelai kain lusuh melayang ringan tertiup angin. Seketika, Usman Daeng dan anak buahnya, serta orang-orang yang berada di tempat kejadian itu pun tak percaya. Dan saat semua orang sedang terheran, terdengar suara dari kejauhan. "Tunggu, jangan dulu pergi. Pertarungan belum selesai. Izinkan aku menghabiskan kopiku dulu." Semua kepala serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut, yang rupanya tepat di bawah pohon beringin besar, tak jauh dari rumah Arif. Mat Peci sedang duduk santai sambil merokok dan meminum kopi hitam, dan tubuhnya tampak utuh tanpa luka sedikit pun. Orang-orang terbelalak. Para preman yang masih berdiri langsung berlari mundur, berlindung di belakang Usman Daeng. Sementara itu, wajah Usman Daeng terlihat sangat waspada, dan kemudian ia memperingatkan semua anak buahnya. "Hati-hati semuanya, orang ini bukan manusia biasa," teriak Usman Daeng. Namun, belum sempat mereka bersiap, hembusan angin aneh melesat cepat ke arah kelompok preman itu, dan seketika, satu persatu tubuh para preman ambruk ke tanah. Dalam sekejap, lapangan yang tadi dipenuhi sorak-sorai para preman seketika berubah menjadi sunyi nan senyap. Dari kejauhan, Arif dan beberapa warga yang berada di tempat kejadian terdiam dengan mata terbelalak. Mereka tak mengerti, sekaligus tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dan kini, hanya tersisa dua sosok yang berdiri berhadapan, Mat Peci dan Usman Daeng. Usman Daeng tersenyum getir. "Sudah aku duga, jika kali ini aku benar-benar bertemu lawan yang berbahaya," katanya. Mat Peci menatap lurus ke arahnya. "Tuan, aku sama sekali tidak berbahaya, tapi Andalah penjahat yang sesungguhnya." Urat di leher Usman Daeng menegang. Ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika kedua tangannya menyala merah membara, seperti bara neraka. "Baiklah, mari kita coba. Apakah kau sanggup menahan ajian tangan Braja milikku?" ucap Usman Daeng. Tanpa aba-aba, Usman Daeng bergerak cepat menyerang ke arah Mat Peci. Serangannya datang seperti kilat, memecah udara dengan suara menggelegar. Setiap pukulannya meninggalkan jejak gosong di tanah, dan apapun yang disentuhnya hancur menjadi abu. Warga yang menonton dari kejauhan menjerit dan berlarian menyelamatkan diri. Namun di sisi lain, semua serangan yang ia arahkan ke tubuh Mat Peci, satu pun tak ada yang mengenai sasaran. Tubuh Mat Peci seperti bayangan yang terlihat namun tak bisa disentuh. Usman Daeng menyerang dari depan, belakang, atas, kiri, kanan, tapi tubuh Mat Peci menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Saat Usman Daeng terdiam, perlahan Mat Peci melangkah dan berkata, "Sudah saatnya kesombonganmu diruntuhkan." Dan dalam satu gerakan ringan, ia mengangkat tangan kanannya dan menepuk udara kosong di depan wajah Usman Daeng. Tak ada yang terlihat, tetapi efeknya mengguncang halaman tanah luas itu. Suara dentuman halus terdengar,
Dan tiba-tiba, tubuh Usman Daeng terpental beberapa meter ke belakang. Ia berusaha berdiri, tapi tak bisa. Kedua tangannya gemetar, bara di telapak tangannya padam, dan wajahnya perlahan berubah. Kulitnya mengeriput, matanya sayu, dan rambutnya memutih dalam sekejap. Mat Peci melangkah mendekat dengan tatapan iba. Jadi ini wujud aslimu kakek tua. Pantas saja tak ada yang mampu menumbangkanmu. Ternyata, kau adalah pemilik ajian lama. Usman Daeng menatapnya lemah, suaranya parau. Kini aku sadar, jika di atas langit masih ada angkasa. Usman Daeng menunduk, tangannya bergetar, dan satu tetes air mata jatuh ke tanah yang hangus. Lalu ia terdiam, menatap langit sore yang mulai memerah, dan kemudian ia pun tiada.